Alhamdulillah. Iman yang kita dapati sekarang sangat berharga. Iman satu pekerjaan yang sangat baik. Jadi kalau sudah kita beriman kepada Allah, kita sadar bahwa Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menciptakan kita, dan kita bakal kembali kepada Allah. Inilah satu pekerjaan bagi salah satu amalan terbaik, beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Apa itu jihad, saudara? Banyak sekali contoh-contohnya. Kita menahan hawa nafsu dari kemarahan termasuk jihad. Memberikan pendidikan terhadap anak itu jihad. Memberikan pendidikan terhadap istri itu jihad. Memberikan makan dan minum kepada keluarga kita itu berjihad. Apalagi kita berjihad menahan hawa nafsu. Terutama nanti kalau kita ada umur, ada kesempatan diberikan Allah pada kita, kita akan berjihad menahan hawa nafsu. Ya, jihad yang paling besar dibandingkan berperang melawan orang-orang kafir, lebih besar lagi, saudara, lebih mulia lagi jika kita bisa menahan puasa di masa nanti yang begitu tantangannya begitu berat. Nah, kita jihad di jalan Allah. Kalau kita ada umur, kita laksanakan puasa di bulan Ramadan. Mata kita berpuasa di bulan Ramadan. Tangan kita berpuasa di jalan Ramadan. Seluruh anggota kita yang 7 kita puasakan di bulan Ramadan. Ini jihad yang paling besar, saudara. Nah, inilah. Oleh karena itu kata iman, afdalu qala al-iman billah. Jadi adalah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Beliau bersabda, beriman kepada Allah. Iman yang ada pada kita, pekerjaan yang afdal, yang utama, kita mengikuti perintah Allah yang baik dan berusaha menjauhkan larangan-larangan Allah. Tuh, ini saudara, ingat, pekerjaan sebagai salah satu amalan yang terbaik. Pertama, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman segala-galanya apa yang ada kita dapati sekarang ini. Rezeki kita imani milik Allah. Sehat Allah berikan adalah milik Allah. Segala apapun yang nikmat-nikmat yang Allah berikan, ini adalah merupakan nikmat yang diberikan Allah. Kita berjihad, bersabar, menahan dan dapat memanfaatkan. Jadi jihad ini bukan hanya sekedar berperang, menenamkan orang kafir agar dia menjadi orang beriman. Tidak cukup itu. Di samping itu, semua yang baik, menahan hawa nafsu, menahan amarah, ya, berjihad, memaafkan kesalahan orang lain, itu berjihad juga, saudara-saudara. Oleh karenanya berbahagialah. Mudah-mudahan kita sebentar lagi Ramadan, kita akan mendapatkan nikmat yang sangat besar. Amin. Hadirin saudara, di dalam hadis ini tadi saya katakan bahwa ditanya itu sahabat, ya beriman. Kemudian saudara, di banyak-banyak puasa, saya sampaikan, insya Allah kalau kita ada umur, Masjid Nurul Yakin ini nanti banyaklah menyampaikan kepada Bapak tentang kajian-kajian, ya, di hari-hari Ramadan. Kemudian maghribnya nanti, ya, buka bersama. Jadi bagi Bapak yang dekat, yang punya kelebihan, yang jauh, yang punya kelebihan, kalau berhendak, ya, bahwa semua masjid ini membuka dan menerima bagi orang siapapun dia yang akan memberikan sosial terhadap saudara-saudaranya yang berada di masjid, yang dia nanti akan buka bersama. Apa itu korma, apa itu nasi,
apa itu minuman, saya persilakan. Mumpung di liburan Ramadan ini selalu dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita yang mendengar, yang mengajak, mari di bulan Ramadan ini kita manfaatkan. Ya, balasan sangat besar, saudara. Yang wajib bisa 70 kali, ya, saudara. Ya, baik jangan sekali dibalas seperti 70 kali. Oleh karenanya kesempatan yang ada setahun sekali, mari kita manfaatkan. Di siang hari kita berpuasa, mata kita harus berpuasa, mulut kita berpuasa, tangan kita berpuasa, kaki kita berpuasa, saudara. Ini yang perlu dilakukan. Nah, kalau bisa ya TV cukup, ya, berita saja yang ditonton, dan nggak perlu lagi menonton hiburan-hiburan yang mengakibatkan menghilangkan atau mengurangi pahala puasa kita. Ya, ini saudara harus benar-benar, ya, saya sampaikan, saudara. Kadang-kadang kita nggak terasa. Kemarin saya melihat di TV ada seorang ustaz, ya, menjelaskan tentang istrinya, apa namanya, goyang-goyang gini nih, ya, TikTok namanya, ya, itu sosmed, istrinya begitu pakai jilbab goyang-goyang, nah viral, saudara, di masyarakat. Dia menjelaskan, ya, tentang apa namanya, apa yang dilakukan oleh istrinya. Orang dianggapnya nggak mengerti, nggak tahu hukumnya gimana, ribut. Saya pikir cuma satu, saudara, karena dia adalah orang ustaz yang biasa di TV. Jadi kalau istrinya berbuat begitu kurang tepat, saudara-saudara, yang menimbulkan kerusakan dia sendiri. Ya, begini dianggapnya nggak apa-apa, katanya gitu di TV. Ya Allah, saya bilang ini. Jadi nanti bulan Ramadan kalau perlu kita hilangkan nonton yang tidak punya faedah. Lebih baik yang bisa baca Quran di siang hari, bacalah Quran dengan kemampuan yang ada. Apalagi masih bisa menghatamkan seminggu sekali satu Quran, atau 2 minggu sekali dihatamkan, atau sebulan sekali dihatamkan selama Ramadan. Insya Allah banyak faedah. Hadirin saudara-saudara, tidak panjang. Saya ini udah 4 bulan sakit, suara ini hilang terus. Doainlah saya, biar saya bisa semangat ngomongnya dengan suara yang enak, ya. Saya tidak tahu kapan mau sembuh, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang selalu mengimpakkan hartanya. Apa tuh, 2.000 rupiah, apa 5.000 rupiah, ya, dimasuk kotak setiap hari. Insya Allah nanti bulan Ramadan juga, saudara, saya akan informasikan tarawih di sini 23, saudara, ya, 23. Kemudian surahnya 1 juz. Jadi yang imamin yang hafal Quran. Saya nggak jadi imam karena saya nggak hafal Quran, saudara, ya. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, bagi bapak yang ingin ikut tarawih, ya, mari, karena tarawih setahun sekali, ya. 11 boleh, 23 boleh, ya, begitu. 11 dapat pahala, dapat. Yang 23 banyak lagi pahalanya. Karena kita usahakanlah setahun sekali adanya. Buat tetangga-tangga kami yang ada di sini, janganlah bosan, jangan mau cari tarawih yang cepet-cepet, saudara, ya. Ya, kadang dari dulu emang di kampung kita ini kalau selalu tarawih cepet, bacanya kulhu sama al-hakumut. Sampai sekarang masih itu, saudara. Kalau bahasa saya udah lepeg. Maka dirobahlah di Haji Sarin ini, masjid ini, yaitu sekali tarawih 1 juz. Jadi 30 hari sudah tamat semua. Baca Fatihah buat orang tua kita. Bapak masih punya orang tua yang sudah meninggal dunia, punya ibu udah meninggal dunia, punya mertua udah meninggal dunia. Tolong didoakan, minta bersama kita kepada Allah agar mereka semua itu diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, dan insyaallah anak-anak kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinni wa tilkan ya al-Fatihah.